Terjawab sudah, mengapa Presiden Prabowo selalu bergeming menghadapi ejekan, makian dan fitnah terhadap pemerintah yang semakin gencar belakangan ini. Prabowo yang sudah terbiasa difitnah itu tak pernah hiperreaktif dalam menyikapi serangan-serangan yang ditujukan kepada dirinya dan pemerintahannya. Kalaupun Prabowo mengomentari hal itu, tujuannya tak lain untuk mengingatkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar tidak ragu-ragu dan tidak terganggu dengan ejekan-ejekan dan fitnah yang dilontarkan pihak-pihak tertentu. Ejekan dan fitnah itu, kata Prabowo, bahkan harus diterima sebagai kebanggaan, karena itu artinya pemerintah sudah berada di jalan yang benar, suci dan bersih. Jalan yang diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab semua kebijakan pemerintah semata-mata untuk kepentingan rakyat, untuk membela keadilan dan kebenaran, serta memberantas kemiskinan dan menghilangkan kelaparan. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Jangan ragu-ragu. Saudara-saudara, kita buktikan, kalau niat kita bersih, niat kita tidak mencuri uang rakyat, kita berbuat untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa kita, keselamatan bangsa kita, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu sedikit pun gentar. Dan saudara-saudara, kita pasti dimaki, kita pasti difitnah, karena banyak kekuatan, tidak hanya di negara kita, banyak kekuatan memang berada di pihak yang senang di alam penuh korupsi, penuh penyelewengan, penuh penipuan. Mereka ingin kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Jadi kita siap, kalau kita dihantam, kita difitnah, kita diejek, terima itu sebagai kebanggaan. Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar dan kita harus terus melaksanakan dan membela kebenaran. Sebelumnya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja keras dengan fakta-fakta yang bisa diukur, dipegang dan dilihat. Presiden juga menyampaikan penghargaannya atas berbagai inisiatif yang dilakukan para pembantunya. Sebab seorang pemimpin sejati, ujar Prabowo, adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan dan inisiatif dengan penuh keberanian, bukan pemimpin yang selalu menunggu petunjuk atasan. Saya menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin saya sebagai presiden bisa melaporkan hal ini kepada bangsa tanpa kerja keras saudara-saudara semuanya. Saudara-saudara, walaupun mungkin tidak terlalu sering saya kumpulkan saudara-saudara, saudara-saudara telah bekerja dengan penuh inisiatif, dengan penuh pemahaman, keberanian. Karena saudara-saudara, mengambil keputusan, mengambil inisiatif itu membutuhkan keberanian. Yang paling aman, paling gampang tidak berbuat apa-apa atau menunggu petunjuk. Tetapi pemimpin sejati, pemimpin sebenarnya adalah mereka yang memahami strategi besar, memahami tujuan, memahami direktif pemimpin, sehingga yang dipahami adalah arah besar, adalah petunjuk umum, bukan tiap keputusan harus menunggu petunjuk atasan. Mengawali acara retret kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memutar video yang menggambarkan upaya pemerintah dalam membangun sejumlah besar jembatan di berbagai wilayah Indonesia. Bukan hanya jembatan di wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera, tetapi juga jembatan di daerah-daerah lainnya. Jauh sebelum bencana Sumatera terjadi, Presiden Prabowo Subianto sudah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan jembatan di sejumlah daerah, terutama setelah mengetahui banyak anak-anak sekolah di daerah yang setiap harinya terpaksa menyeberangi sungai ketika pergi ke sekolah dan pulang kembali ke rumah, lantaran tidak tersedianya jembatan di daerah tersebut. Untuk itu, Presiden membentuk Satuan Tugas Darurat Jembatan yang sekarang ini masih sibuk membangun jembatan-jembatan Beli, jembatan Armco, dan jembatan gantung di daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera. Kelangkaan jembatan di sejumlah daerah yang berpotensi membahayakan anak-anak sekolah membuat Presiden semakin mengetahui
bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam keadaan miskin dan minim fasilitas. Hal ini pula lah yang antara lain mendorong Presiden Prabowo untuk meniadakan hari libur bagi dirinya dan seluruh jajaran pemerintahannya, agar pemerintah bisa bekerja keras setiap hari guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain video mengenai pembuatan jembatan, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga memutar video tentang pencapaian-pencapaian pemerintah di berbagai bidang selama tahun 2025. Di antaranya mengenai pembangunan sekolah rakyat, sekolah-sekolah unggulan, serta program makan bergizi gratis atau MBG. Di dalam video ini, tergambar bagaimana banyaknya anak-anak sekolah serta para orang tua yang sangat terbantu dengan program MBG. Program MBG ternyata sangat membantu keluarga miskin yang dalam kesehariannya mengalami kesulitan untuk menyediakan makanan bagi keluarganya, termasuk ketidakmampuan menyediakan sarapan pagi untuk anak-anaknya, sehingga tak sedikit anak-anak dari keluarga miskin itu pergi ke sekolah tanpa makan pagi terlebih dahulu. Program MBG ini dinanti-nanti oleh anak-anak sekolah yang sangat jarang memperoleh asupan makanan yang cukup dan bergizi. Oleh karenanya, Presiden Prabowo merasa heran dengan orang-orang yang sering mengejek program MBG dan menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Saya tidak paham manusia macam mana yang tidak tergerak hatinya melihat anak-anak seperti itu. Saya tidak paham. Hei orang-orang pintar, hei orang-orang pintar yang ngejek, lihatlah dengan mata dan hatimu rakyat kita, anak-anak itu. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Di akhir taklimatnya, Presiden Prabowo mempersilahkan para wartawan yang hadir meliput acara ini agar beristirahat dulu, karena taklimat selanjutnya akan dilakukan secara tertutup. Sebab tidak semua permasalahan bisa dibuka kepada publik. Ada boleh terbuka, tetapi ada sebaiknya disimpan dulu, ujar Presiden. Yang menarik, Presiden meminta persetujuan seluruh media untuk hal tersebut. Permintaan ini dijawab awak media secara serempak dengan mengatakan setuju. Momen sederhana ini membuktikan bahwa hubungan Prabowo dengan media tampak cukup akrab, bahkan sering diwarnai canda dan tawa. Saudara-saudara, banyak sekali yang kita akan review, tapi saya kira taklimat yang selanjutnya sebaiknya kawan-kawan media kita istirahat dulu. Kalau perlu mungkin makan dan minum kopi sambil saya memberi petunjuk-petunjuk yang lebih rinci. Jadi ada hal-hal yang boleh terbuka, tapi ada hal-hal yang sebaiknya kita simpan dulu, saudara-saudara. Bagaimana? Setuju? Kok nggak semangat setuju? Setuju? Men of our time.